Hai guys, kembali lagi di Molen Channel bersama saya Bone Valencia Pulharia Uga. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi sopan santun dalam komunikasi interpersonal. Tapi apa ya komunikasi interpersonal itu? Nah, jadi komunikasi interpersonal merupakan proses pertukaran informasi, ide, pendapat, maupun perasaan antara dua orang atau lebih. Ingat, antara dua orang atau lebih. Lalu, apa ya fungsi sopan santun dalam komunikasi interpersonal? Yuk, mari kita simak. Oke guys, jadi fungsi sopan santun dalam komunikasi interpersonal yang pertama yaitu menghindari konflik. Nah, kesopanan sering dapat digunakan untuk menghindari atau mengurangi konflik. Meminta maaf merupakan bentuk klasik dari kesopanan. Kalau Anda lakukan, maka Anda sudah bisa menghindari konflik. Katakan maaf dengan ekspresi yang jelas dan tegas. Anda benar dan saya salah, saya mohon maaf. Contohnya seperti itu. Bersikap sopan menunjukkan rasa hormat kita kepada orang lain, dan di saat yang sama, Anda juga dapat mengurangi rasa permusuhan atau bahkan rasa jengkel terhadap orang lain. Kesopanan membantu kita untuk menciptakan suasana yang lebih positif yang dapat membantu Anda meminimalkan proses konflik. Nah, fungsi yang kedua yaitu memastikan interaksi yang kooperatif. Studi sosiologi menyebutkan bahwa interaksi sosial terbentuk oleh karena adanya proses sosial. Dan salah satu bentuk dari proses sosial yang bersifat asosiatif adalah kooperatif. Berarti interaksi sosial yang bersifat kooperatif ditandai oleh dimensi emosi atas empati. Di sini berempati dengan seseorang memungkinkan Anda untuk berkompromi yang pada gilirannya membuat Anda dapat bekerja sama dengan orang lain. Sikap sopan sangat dibutuhkan dalam komunikasi antarpersonal, sehingga kita dapat membangun interaksi yang kooperatif. Dengan bersikap sopan, maka kita sekaligus menunjukkan kalau kita ingin agar interaksi dengan orang lain tampak saling memuaskan. Kesopanan memang dapat menciptakan lebih banyak kenikmatan dan kepuasan, karena kemungkinan selalu akan dimaknai sebagai baik oleh setiap orang dalam interaksi sosial yang dilakukan. Fungsi yang ketiga yaitu mengelola kesan. Dalam kajian sosiologi dan psikologi sosial, mengelola kesan atau impression management merupakan cara seseorang memengaruhi persepsi atau cara orang lain berpikir tentang suatu objek tertentu, misalnya tentang benda, sikap, perilaku, diri sendiri, atau pribadi tertentu, termasuk diri orang itu sendiri. Nah, sering manajemen kesan disebut pencitraan. Terjadi ketika seseorang mencoba untuk mengelola apa yang orang lain pikirkan tentang diri dia. Dalam konsep psikologi sosial disebut sebagai self-presentation. Lalu fungsi yang keempat yaitu mendayagunakan kekuatan. Dalam berkomunikasi antarpersonal perlu diperhatikan pula bahwa setiap orang mempunyai kekuatan, bukan saja kekuatan fisik tetapi kekuatan rohani, kekuatan mental, dan kekuatan psikologis yang membentuk kepribadiannya. Dan pada gilirannya secara santun ditunjukkan dalam komunikasi antarpersonal. Perhatikan beberapa hal yang kecil saja ketika Anda berkomunikasi. Misalnya Anda ingin sukses dalam berkomunikasi secara verbal, maka yang Anda lakukan adalah mendayagunakan kekuatan atau keunikan Anda untuk hal ini. Misalnya bagaimana cara Anda menyampaikan ide-ide kepada orang lain, kata-kata yang dipilih, kata-kata yang kuat untuk mengesankan ketegasan. Fungsi yang kelima yaitu memastikan kepatuhan. Komunikasi antarpersonal juga mengenal apa yang disebut sebagai sopan santun yang ditampilkan berdasarkan standard of compliance. Secara umum, kepatuhan berarti sesuai dengan aturan, kebijakan, spesifikasi standar, atau sesuai dengan hukum. Kepatuhan terhadap peraturan menggambarkan sejauh mana suatu organisasi atau perusahaan bekerja mengaruhi ketujuan yang telah direncanakan. Siapa-siapa yang seharusnya diatur untuk mematuhi peraturan tersebut? Ya, personal organisasi. Jadi setiap perusahaan atau lembaga-lembaga publik dalam memenuhi tujuan itu harus dapat memastikan bahwa semua personal menyadari dan mengambil langkah-langkah untuk memenuhi hukum dan peraturan yang relevan. Fungsi yang keenam yaitu menunjukkan perbedaan.
Suka atau tidak suka, kita semua tengah hidup dalam perbedaan. Perbedaan suku, bangsa, agama, golongan, juga pikiran, perasaan, dan pilihan bertindak. Perbedaan dimaksudkan itu juga mengenai perbedaan di dalam cara orang berkomunikasi antarpersonal. Cara seseorang mengatakan sesuatu, cara seseorang menerima pesan, cara seseorang menggunakan media, cara seseorang mengerti suatu kata dan kalimat, cara seseorang memahami pesan nonverbal dari bahasa tubuh, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apakah kita harus mengabaikan perbedaan kita dengan orang lain hanya karena atau supaya kita lebih sopan berkomunikasi dengan sesama? Dalam komunikasi antarpersonal, memang kita harus memperhatikan perbedaan, namun juga jangan menghilangkan perbedaan, karena perbedaan menunjukkan identitas diri kita. Karena itu, nyatakan perbedaan sebelum Anda berkomunikasi dengan orang lain. Fungsi yang ketujuh yaitu bersikap lebih baik. Jika Anda bertanya kepada orang lain mengapa mereka harus bersikap bersopan ketika berkomunikasi, mereka mungkin akan mengatakan bahwa kesopanan merupakan suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Anda bertindak sopan sama dengan bersikap baik karena Anda tidak berusaha untuk memanipulasi orang lain atau untuk sekedar membuat kesan yang baik bagi diri sendiri. Perhatikan dalam komunikasi apa saja, termasuk misalnya komunikasi antarpersonal dalam organisasi. Semua pihak, baik komisaris, eksekutif, manajer, karyawan, ataupun apapun namanya, selalu memelihara cara berkomunikasi demi suatu sikap yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, itu dia 7 fungsi sopan santun dalam komunikasi interpersonal. Terima kasih, semoga bermanfaat.